wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau memberikan pemahaman tentang pengambilan keputusan. Pada bagian ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Ada 2 poin. Yang pertama itu jenis keputusan berdasarkan pengambilan keputusan dan jenis keputusan berdasarkan kategori. Ya, jadi sebelum kita masuk lebih dalam itu kita harus memahami dulu apa sih itu pengambilan keputusan. Jadi pada dasarnya pengambilan keputusan itu adalah hasil pemecahan masalah atau setelah pilihan yang diambil di antara satu atau lebih alternatif yang tersedia. Jadi pengambilan keputusan itu kemudahan atau kesulitan mengambil keputusan tergantung pada banyaknya alternatif yang tersedia. Nah, kita masuk di poin pertama, di mana jenis keputusan berdasarkan pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan pengambilan keputusan itu jenisnya ada 3. Yang pertama keputusan strategis, di mana dilakukan oleh manajemen tingkat atas atau menghasilkan keputusan strategik berjangka panjang. Dan yang kedua itu keputusan taktis, di mana dilakukan oleh manajemen tingkat menengah berupa perencanaan jangka menengah atau 5 tahunan ke depan. Nah, dan yang ketiga itu poin terakhir, keputusan operasional, dilakukan oleh manajemen operasional berjangka waktu menit, jam, hari, dan seterusnya. Menurut pandangan Sutherland, yang dimana 1977 mengemukakan bahwasanya ada 4 jenis keputusan yang sejalan dengan tingkat atau tingkatan di atas. Yang pertama itu tujuan dan cita-citanya. Jadi dibuat oleh penanggung jawab tertinggi di organisasi. Dan yang kedua itu keputusan strategik, memperkenalkan atau mempersoalkan apa yang dibuat untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga itu keputusan taktis, bagaimana melaksanakan keputusan strategik jangka pendek tapi implikasi jangka panjang. Dan yang terakhir itu poin keputusan operasional atau pelaksanaan harian. Nah, masuk di poin kedua, di mana jenis keputusan berdasarkan kategori. Ada 4 kategori keputusan, dibedakan berdasarkan kesimpulan, informasi, dan kesepakatan cara memprosesnya. Yang pertama itu eksplorasi. Jadi eksplorasi itu informasi yang paling minim. Yang kedua informasi, di mana itu informasi, fakta, dan dokumen cukup atau data-data yang cukup. Dan yang ketiga itu empiris, di mana data terukur tersedia. Dan yang keempat itu terakhir representasi, yang dimana informasi paling lengkap. Jadi keputusan representasi, mengambil keputusan menghadapi informasi yang cukup banyak dan mengetahui tepat cara memanipulasinya. Informasi mudah dimodalkan untuk mewakili situasi yang tersedia. Dan untuk keputusan empiris itu tugas utama pengambil keputusan adalah mencari informasi lagi. Dan ketiga itu keputusan informasi, di mana situasi yang kaya informasi tetapi diliputi kontroversi tentang cara memprosesnya. Dan yang terakhir itu keputusan eksplorasi, miskin informasi dan tidak ada kata sepakat tentang cara memulai pencarian informasi, atau bisa juga dikatakan khawatir akan terjadi konflik karena tidak tersedia cara untuk mengantisipasi saran potensial atau potensial. Jadi pada pembahasan ini ada 3 tingkatan, strategis, taktis, dan operasional berdasarkan pengambil keputusan. Dan ada 4 kategori, representasi empiris, informasi, dan eksplorasi berdasarkan ketimpahan informasi. Dan yang terakhir itu faktor kuncinya, banyaknya alternatif dan ketersediaan informasi
menentukan kemudahan pengambilan keputusan. Baik, itulah tadi yang saya bisa sampaikan atau bisa saya menjelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Alfi Basar dengan NIM 312224 05 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.